Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat hari ini ya, Prof ya. Sehat walafiat, semoga masyarakat dan dulu Evito dimanapun berada juga senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Dan diberikan kekuatan iman dan batin. Amin. Sehat walafiat. Amin, 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 masya Allah, amin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, Prof ya, ini kira-kira kita akan membahas topik tentang apa nih, Prof? Ya, kita coba untuk membahas tentang zuhud dalam Islam. Zuhud ini ya, masya Allah, judulnya aja zuhud dalam Islam. Baik dulu Victor, ya. Kita akan simak kajian ini bersama guru kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Syaiful Jazil MAG dengan judul Zuhud dalam Islam. Baik, monggo Prof, disilakan. Ya, jadi di dalam Al-Quran surat Al-A'la ayat 16 sampai 17 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi orang-orang kafir itu lebih memilih kehidupan dunia. Masya Allah. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Nah, dari ayat ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Mustaurid. Rasulullah SAW bersabda, Wallahi mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asyara Yahya bisababah fil yammi falyanzur bima yarju. Rasulullah dawuh, demi Allah tidaklah dunia ini dibanding akhirat melainkan seperti jari salah seorang di antara kalian yang dicelup di lautan. Jadi Yahya memberikan isyarat jari yang dicelup di lautan. Maka perhatikanlah apa yang dibawa. Allah Muslim. Ini artinya bahwa dunia seperti air yang tersisa di jari ketika jari itu dicelup di lautan. Sedangkan akhirat adalah air yang tersisa di lautan. Itu bandingannya gitu ya. Ya Allah. Ya. Jadi kalau kita nyelup air ke lautan, yang di jari kita kan hanya setetes mungkin ya. Iya, atau mungkin maksimal 2 tetes, 3 tetes. Ya itulah perumpamaan dunia, sedangkan lautannya itu adalah akhirat. Masya Allah. Karena itu sekali lagi Allah memberikan ketegasan wal akhiratu khairu wa abqa, karena itu akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Nah, karena itulah Mas Ishak, ada seorang ulama bernama Ibnu Rajab Al-Hambali memberikan pengertian zuhud adalah berpaling darinya, maksudnya berpaling dari dunia dengan sedikit memilikinya, menghinakan diri darinya serta membebaskan diri darinya. Bagaimana supaya pikiran kita tidak terlalu konsentrasi memikirkan dunia saja, ya, dan tidak terlalu merasa mulia dengan banyak anugerah dunia yang diberikan oleh Allah. Kalau bisa, bahkan bagaimana caranya kita bisa membebaskan diri supaya tidak terikat dengan dunia. Masya Allah. Ini apakah itu berupa harta benda, jabatan, ya, ketenaran, kehormatan dan seterusnya. Nah, itu menurut Ibnu Rajab Al-Hambali. Ada seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari memberikan pengertian zuhud berbeda pada umumnya para ulama ya. Jadi kalau umumnya seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali tadi, ya, bagaimana kita caranya bisa membebaskan dan menghindarkan diri supaya tidak terikat dunia, bahkan kalau bisa melepaskan semua dunia yang ada di tangan kita kan gitu. Ini koyok ya aku ya gak bisa. Berat ini ya Bro. Ya.
Nih iso kita itu punya mobil yang bagus, rumah yang mewah kan gitu ya, simpanan ada yang banyak. Ini malah bagaimana cara membebaskan diri dan menghindarkan diri berpaling dari dunia itu. Nah, tapi ini ada pengertian yang menarik dari seorang sahabat namanya Abu Dzar. Az-zahadatu fid dunya laisat bitahrimil halal wala idha'atil mal. Zuhud terhadap dunia bukanlah mengharamkan sesuatu yang halal. Jadi kita tidak membenci yang halal, bahkan sampai mengharamkannya. Dan juga tidak menyia-nyiakan harta. Walakin zahadatu fid dunya, akan tetapi yang dimaksud dengan zuhud di dunia alla takuna bima fi yadaika au thaqa mimma fi yadayillah. Engkau tidak menjadikan apa yang ada di sisimu itu lebih kau andalkan daripada apa yang ada di sisi Allah. Ya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa antakuna fi thawabil musibah idza anta usibta biha arghaba fiha law annaha ubqiyat laka. Jika engkau tertimpa musibah, sedang mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah, maka engkau lebih senang mengharapkan rahmatnya Allah. Masya Allah. Ya. Dan tidak mengharap supaya apa yang telah hilang dari diri kita itu kembali. Jadi yang kita harapkan adalah pahala dari Allah, rahmatnya Allah, daripada kembalinya sesuatu yang telah hilang dari kita. Ya Allah. Ya, jadi misalnya kita diuji oleh Allah kehilangan rumah atau rumah jauh geden, sepeda motor apa ya, sepeda motor, sandal. ya. Ya artinya cobaan kan macam-macam. Bisa Iya. jadi di antara keluarga kita sakit kemudian meninggal dunia, atau kita yang semula sehat kemudian tiba-tiba sakit, kan gitu ya. Nah, di saat itulah kita tidak mengharapkan kembalinya sesuatu yang hilang dari diri kita, apakah itu berupa kesehatan atau keluarga yang telah diambil oleh Allah, ataupun harta benda. Tapi justru kita yang lebih mengharapkan adalah pahala dan balasan anugerah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Oleh karena itulah masih ini ada satu hadis yang luar biasa di mana Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat ya, ya Rasulullah, bagaimana supaya saya ini lebih dicintai Allah dan juga dicintai oleh manusia yang ada di sekitar kita. Jadi ada seorang yang bertanya pada Rasulullah, "Dulluni ala amal idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas." Tunjukkan kepada aku satu amalan. Jika saya lakukan, maka saya akan menjadi orang yang dicintai Allah, akan diangkat oleh Allah menjadi walinya. Ya Allah. Dan bukan hanya Allah yang mencintai aku, tapi seluruh umat manusia mencintai aku. Ya kita kan semua berharap begitu masih semuanya. Ya, kita melakukan pengabdian baik hablum minallah maupun hablum minas, itu kan dalam rangka untuk mencari perhatian, khususnya perhatian Allah. Ya. Kemudian Rasul menjawab, faqala Rasulullah SAW, izhad fid dunya yuhibbukallah. Maka zuhudlah dalam masalah dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Wazad fi ma fi aidin nas yuhibbuka, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di sekitar manusia atau di sisi manusia, maka engkau akan dicintai oleh mereka. Ya. Nah, sehingga pengertian zuhud menurut Abu Dzar Al-Ghifari adalah supaya kita dicintai oleh Allah. Yang pertama adalah ya, kita tidak mengharamkan sesuatu yang halal dan tidak menyanyikan harta. Ya. Dan engkau tidak menjadikan apa yang ada di sisimu yang engkau miliki itu lebih engkau andalkan daripada apa yang ada di sisi Allah. Jadi bisa jadi sekarang ini kan banyak ucapan atau
atau apa namanya kata-kata yang seringkali terdengar di tengah masyarakat. Di saat anak kita lagi tes perguruan tinggi seperti ini ya, kita ingin mencari perguruan tinggi yang elit, misalnya masuk UNER atau WINSA ataupun UNESA ataupun Universitas Brawijaya. Seringkali kemudian ada omongan sulit kalau masuk prodi-prodi yang misalnya farmasi, kedokteran kan gitu ya. Itu adalah kalau nggak punya uang, karena kan gitu ya. Atau tidak punya orang dalam, jangan harap anakmu bisa masuk. Atau bisa jadi kalau pas musimnya pendaftaran PNS ya, seringkali ala zaman sekarang nggak mungkin kamu akan bisa lolos dengan baik tanpa menyediakan uang atau punya kenalan orang dalam. Nah, itu artinya bahwa apa yang ada di sekitar kita justru seringkali membuat kita lemah. Ya Allah. Oleh karena itulah kalau kita mengandalkan orang dalam, mengandalkan uang yang kita miliki, maka itu bukan zuhud namanya. Itu bukan zuhud malah. Bahkan itu akan menjadi orang yang dibenci oleh Allah. Ya Allah. Kalau yang dicintai Allah, maka kita mengandalkan Allah bahwa wis gak apa-apa le, Nduk. Sing penting awakmu belajar untuk mesin tekun. Wis gak usah mikir soal keterima atau tidak nanti misalnya kan gitu ya. Kita mengandalkan pertolongan Allah. Wis wong apa ya gak punya kenalan, gak punya uang untuk supaya kan gitu. Nah, itulah. Jadi kita mengandalkan pertolongan Allah daripada apa yang ada di sekitar, tidak mengandalkan harta kita. Ya gitu. Kalaulah misalnya nyalon DPR, caleg-caleg gitu ya. Wes nek gelem milih ya silakan, aku gak duwe kan. Ya insyaallah ya gak dipilih temen lah. Nah, ini kan sebuah sikap mental. Jadi meskipun dalam kondisi hiruk pikuknya dunia yang serba material, sekuler kan gitu ya, kita tetap menanamkan pada pikiran dan hati kita, keluarga kita bahwa Allah tetap harus kita nomor satukan daripada semua yang ada di hati kita. Nah, kemudian yang kedua, di saat kita mendapatkan cobaan dan ujian, yang kita harapkan adalah balasan pahala dari Allah dan rahmat Allah daripada kembalinya sesuatu yang hilang dari kita. Nah, itulah. Kalau kita sudah punya sikap seperti itu, maka itulah zuhud. Jadi dalam kondisi seperti ini berarti orang-orang yang zuhud itu adalah orang-orang yang bersabar, orang-orang yang banyak pasrah kepada Allah, dan orang-orang yang hanya mengandalkan pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian selanjutnya ada seorang ulama bernama Yunus bin Musyarah menambahkan pengertian zuhud. Zuhud adalah samanya pujian dan celaan ketika kita berada di atas kebenaran atau berada di dalam kebenaran. Ya, saya ulangi, samanya pujian dan celaan ketika kita sedang berada di atas kebenaran atau berada dalam kebenaran. Jadi misalnya ada orang yang mendengarkan ngaji El Victor ini dengan saya, ada orang muji, wah pengajiannya bagus, materinya tepat, menyampaikannya juga jelas, otomatis kan saya senang. Tiba-tiba di sisi lain ada orang yang kemudian mengatakan sebaliknya, ngaji pancet ae. Wah, misalnya kalau materi liyane ta, aku mblenek lek kerja jazil misalnya. Ada orang yang mencela atau mencaci maki apa yang kita sampaikan, tapi hati dan pikiran kita tidak berubah. Dengan kata lain, umpama dipuja, dilem wong, yo pupluke ya tetep sedeng, gak kegeden. Dase, dan umpama dicaci maki orang, kita pun tidak kemudian kecil hati, tidak rendah hati kan gitu, rendah diri. Nah, itulah. Jadi kalau kita sudah punya sikap seperti ini, itulah yang disebut zuhud. Nah, terus terang Mas Isa, sampai hari ini saya belum bisa. Jadi saya ini sampai sekarang senang dilem wong sian ya. Ya Allah, kurang siap dicaci maki.
Apalagi saya, Prof. Ya. Jadi nek ana wong ngrasani elek itu ya rada gregeten iki. Ya Allah. Masya Allah, ternyata inilah yang disebut zuhud ya. Nggih. Nah, karena itulah kemudian selanjutnya Ibnu Rajab Al-Hambali menambahkan bahwa zuhud itu adalah merupakan amalan hati, bukan amalan laria. Sehingga janganlah engkau mempersaksikan seseorang telah bersikap zuhud, karena zuhud itu tidak bisa dilihat secara lahir. Nah, bisa jadi dia pakaiannya yang kelihatannya zuhud, ya. Pakaiannya juga sederhana, sepeda ontel kan gitu ya. Siapa tahu justru orang-orang seperti itu hatinya tomak kepada dunia. Ya Allah, bisa jadi ya. Bisa jadi. Bisa jadi orang itu kelihatan glamor kaya raya tapi pikirannya tidak di situ. Nah, karena itu saya teringat Syekh Abil Hasan Asyadzili. Beliau itu kalau barangnya dicuri maling, itu dia mengucapkan alhamdulillah, senang. Alhamdulillah. Karena menurut beliau sedekah kadek ngeterno. Karena dalam pandangan beliau, ini ono uang nyolong tuh sampai maling itu berarti orang yang sangat membutuhkan, saking gak duwene sehingga sampai diriwangi maling. Mungkin kerja juga sudah mentok ya. Ya, sehingga itu dilakukan dengan paksa. Sopo sih sing kepengin dadi maling kan saiki semua kepengin oleh kerjaan yang layak ya. Penghasilan yang cukup sehingga tidak maling. Nah, berarti kalau maling itu adalah orang-orang yang memang kepepet dan nemen butuhe kan sehingga belum mengatakan alhamdulillah. Nah, dalam kondisi seperti ini beliau luar biasa. Oleh karena itulah apapun yang dimilikinya selalu dikasih lapisan emas. Karena ya sehingga tampak glamor. Kalau beliau itu keluar rumah selalu pakaian perlinte. Ya, pakaian jubah yang bagus, dikawal oleh pasukan berkuda dan naik kereta kencana. Masya Allah. Nah, sehingga orang-orang mencibirnya, tidak pantas seorang ulama berpenampilan glamor seperti itu kan gitu. Umumnya ulama kan sederhana kan gitu. Nah, ternyata beliau menjawabnya, aku ketika pakaian seperti ini, pakaian bagus ini, seakan-akan pakaianku apa yang saya miliki itu mengatakan aku tidak butuh bantuan orang. Ya kan gitu. Walaupun kamu ngomong seperti itu mencela aku, tapi pakaianmu itu seakan-akan ngomong bahwa aku adalah orang yang butuh dibelas kasihani, ya, butuh dikei sedekah kan ya. Biar orang tidak nah, gitulah kira-kira. Jadi ini adalah merupakan sikap mental yang luar biasa. Ketika kita punya uang banyak kemudian timbul pikiran, punya kekhawatiran akan kekurangan, wah itu berarti tidak zuhud, karena masih mengandalkan apa yang ada di dalam. Ya Allah. Makanya ini sebenarnya juga kisah-kisah yang sudah ada di grup WA ya. Ketika Syekh Abu Yazid Al-Bustami kemudian melewati suatu lorong yang sempit, tiba-tiba di depannya ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya dan juga akan berpapasan dengan dia. Karena gangnya sempit sehingga beliau nyincing jubahnya supaya tidak terkena ya, tersentuh anjing. Karena anjing kan najis mukhalathah kan gitu. Nah, ternyata Masya Allah, karena biasa orang wali Allah, jadi bisa dikasih oleh Allah mukasyafah sehingga bisa membaca dan mendengar, mengerti bahasanya anjing saat itu. Kemudian waktu itu anjingnya bilang, Syekh, kalau badanku atau air liurku menyentuhmu, masih bisa kau basuh dengan 7 kali basuhan dan salah satunya dicampur dengan debu, gampang mensucinya. Tapi kalau kotoran yang ada di dalam hatimu, yang suudzon kepadaku, bahwa aku kau posisikan sebagai makhluk Allah yang hina dina, najis, sampai kamu ketika melewatiku saja berusaha untuk menghindari. Jadi kamu memposisikan aku sebagai makhluk yang hina dina. Meskipun kondisiku seperti ini,
kemanapun pergi, aku tidak pernah membawa perbekalan, bahkan secuil tulang pun, balung tidak aku bawa. Tapi meskipun kamu dielulukan oleh para jamaah, terus kemudian kamu dianggap seorang ulama yang hebat, tapi kemana kamu pergi, kamu masih terikat dengan dunia. Buktinya kemanapun kamu pergi selalu membawa uang saku yang ada di kantongmu. Kamu masih takut lapar, kan gitu. Sementara aku tidak membawa apapun yang ada di tanganku, bahkan secuil tulang pun tidak aku bawa. Nah, luar biasa kan? Masya Allah. Akhirnya Abu Yazid Al-Bustami nangis, minta maaf, bersyukur di depan anjing. Karena ternyata walaupun seperti itu, anjing lebih mulia. Sikap mentalnya ini loh yang luar biasa. Jadi takut lapar, takutnya nanti tidak bisa makan, itu adalah sikap mental yang masih terikat dengan dunia, yang belum zuhud. Sehingga Abu Yazid Al-Bustami ya normalnya manusia, kemana saja kan membawa saku kan, gitu ya. Betul, ya. Nah, tapi ternyata sama anjing, kamu memposisikan aku sebagai makhluk yang hina dina. Walaupun begitu, aku tidak pernah membawa apapun. Artinya dia pasrah kepada Allah. Kamu yang kelihatan hebat, tapi justru setiap hari kemanapun kamu takut lapar, takutan gitu. Ya, jadi itulah. Karena itu kita tidak boleh menganggap remeh-temeh kepada siapapun, termasuk kepada anjing. Termasuk kepada hewan ini ya, Prof. Anjing. Subhanallah, anjing saja kamu posisikan aku seperti itu. Kalau kamu hanya tersentuh kulitku atau air liurku, itu gampang dibasuh, tapi kotoran yang ada di dalam hatimu, itulah sikap mental yang suka merendahkan orang. Sikap mental yang takut lapar, tidak mengandalkan apa yang ada di sisi Allah, itu yang sulit dibasuh. Tidak mungkin cukup dengan 7 samudra yang ada di dunia ini katanya. Waduh, nangis Abu Yazid Al-Bustami. Ternyata anjing ini lebih zuhud kan gitu. Ya ini proses perjalanan hidup spiritual seorang waliullah, tapi akhirnya Abu Yazid, masya Allah, ya luar biasa. Nah, itulah Mas Ishak kajian kita. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Ya, baik, kita lanjutkan kembali ya, Prof ya. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan dari dulur-dulur Al-Victor, Prof. Ada juga dari telepon dulu ya, Prof ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu Karti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Monggo disilakan Bu Karti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur subhanallah. Jadi ini pertanyaan yang luar biasa nih. Perampok, maling, itu apakah nanti bisa masuk surga? Nah, jadi kalau kita kembali pada firman Allah, wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radhiyah. Jadi orang-orang yang dijanjikan oleh Allah mendapatkan kebahagiaan surga adalah manakala nanti timbangan amal solehnya itu lebih berat daripada kejelekannya, daripada dosanya. Tapi na'udzubillah kalau sampai terbalik, justru dosanya, kemaksiatannya, perbuatan jeleknya yang lebih berat daripada amal solehnya. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang-orang seperti ini, kata Allah, akan dimasukkan neraka hawiyah. Masya Allah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahukah kalian apa yang disebut dengan neraka hawiyah itu? Yaitu api yang menyala dan berkobar-kobar, yang membakar kita
Naudzubillah kalau kita sampai dosanya lebih banyak. Nah, sedangkan orang yang rampok itu jelas maling itu kan bukan kebaikan. Cuma ada harapan untuk masuk surga. Ada harapan kalau dia bertobat kan gitu. Makanya di dalam satu hadis Rasulullah kan bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nah, jadi ketika engkau melakukan perbuatan jelek atau dosa, maka segera tutup dan iringi dengan perbuatan baik. Karena perbuatan baik yang kamu lakukan kemudian itu tamhuha, bisa menghapus dosa-dosa yang dikerjakan pada masa lalu. Masya Allah. Nah, karena itulah yang penting endingnya. Endingnya terus ngerampok. Kalau terus ngerampok dan tidak bertobat dan tidak ditutup dengan kebaikan, maka namanya su'ul khotimah. Ya Allah. Alhamdulillah. Tapi kalau kemudian setelah itu tobat dan tidak mengulangi lagi, rajin ibadah, dan kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya, nah bisa ada harapan untuk dimasukkan surga. Masya gitu. Allah. Ada harapan. Karena itulah kemudian Rasulullah menyebutkan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ya, hendaklah kalian bergaul terhadap manusia itu dengan pergaulan didasarkan akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Masya gitu. Allah. Ini artinya bahwa hablum minallah kita upayakan sebaik-baiknya, tapi jangan lupa untuk hablum minannas juga. Akhlak kita, sikap kita kepada orang lain harus juga baik. Nah, karena ngerampok, maling dan sebagainya itu kan termasuk bagian dari hablum minannas yang tidak baik, kan juga mengganggu orang. Makanya Rasulullah kemudian menyatakan begini, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Sampai Rasulullah bersumpah 3 kali itu kan bukan main-main. La yu'minu, tidaklah beriman. Siapa itu? Man yu'dzi, bahwa orang yang selalu berbuat usil terhadap tetangganya. Nah, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Man la yu'minu jaruhu bawa'iqahu. Di mana tetangganya tidak merasa aman karena perilaku dan sikapnya. Nah, jadi kalau misalnya tetangga kita nyimpan barang, punya mangka, wis ditunggu-tunggu panennya dilalak kedisian tonggo. Nah, itu kan berarti membuat tetangga tidak nyaman. Jadi Rasulullah menyatakan walaupun ibadahnya tekun loh, apalagi kan tukang rampok, ibadahnya tekun saja dianggap tidak beriman. Orang yang suka mengganggu kenyamanan tetangga. Nah, oleh karena itulah akhlak, sikap yang baik itu menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Karena sebenarnya ibadah itu nanti disebut baik atau buruk itu kalau mencerminkan sikap dan akhlakul karimah. Makanya Rasulullah kemudian menyatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini adalah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak kita, hablum minallah kita baik, hablum minannas jangan dilupakan. Itu harus kedua-duanya. Nah, kalau ngerampok, maling itu suka mengganggu orang jelas, maka kalau dia mau tobat, ya insya Allah ada harapan untuk masuk surga. Masya Allah. Baik, selanjutnya ya Prof ya. Ada dari telepon juga ya kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu siapa Bu? Ibu Setiati ya? Monggo Ibu, silakan. Iya. Iya.
iya. Nggih, nggih. Ya memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sama halnya dengan jadi begini. Ketika kita sujud itu ada 7 anggota tubuh kita yang harus menempel ke tanah. Ya. Diupayakan tidak terhalang sesuatu yang itu, tidak ada sesuatu yang menghalangi. Pertama adalah batuk kita. Dahi, batuk ini ya. Apa itu batuk apa dahi? Batuk ya. Oh iya. Yang nomor 2 adalah kedua tangan. Okay. Ya. Yang ketiga kedua lutut. Dan ketiga adalah keempat ya. Keempat ini. Itu kedua ujung jempol. Jari ya. Bukan hanya jempol. Ya jempol lah terutama, karena kalau jempol sudah nutup kan yang lain sudah nutup semuanya. Enggak nutup. Enggak nutup, Ya, oke lah, jari lah kita ya. Apakah diwakili jempol atau yang tengah kan gitu. Ya. Artinya 7 itu. Nah, kemudian ketika ada pertanyaan, gimana kalau kemudian serban semacam ruku itu kemudian nutup batuk atau kopiah nutup batuk kan gitu. Apakah menyebabkan tidak sah atau sah? Nah, ini ada perbedaan para ulama. Ya. Umumnya, nah sekarang tidak umumnya. Umumnya para ulama mengatakan makruh ya. Ada yang mengatakan tidak sah. Yang ada mengatakan sah karena pernah suatu ketika Rasulullah SAW sholat pas kondisi panas dan becek. Rasulullah kemudian menjulurkan serbannya dan kemudian batuknya tidak menempel ke tanah atau tempat sujud tapi dilemei dengan serbannya. Nah, itu masih nempel serbannya. Iya, betul, masih nempel. Ini artinya bahwa kalau batuk ketutup, kalau kopiah ketutup, kalau rambut gitu kan itu ya. Nah, itu kemudian termasuk ibu telapak tangannya ketutup dengan ruku tadi, maka dihukumi sah berdasarkan riwayat itu. Cuma lebih afdol ya kita pakai kopiah supaya rambut tidak menghalangi. Kita berusaha supaya pas saat sujud ya rukuhnya dirodok dibenggang sehingga tangan bisa nempel ke. Nah, itu yang paling afdol seperti itu. Masya Allah. Tapi sekali lagi tidak sampai menyebabkan sholatnya tidak sah, hanya makruh saja, gitu ya. Ya, memang ada sebagian ulama yang memang menyatakan batal, tapi kita pakai yang tidak membatalkan saja. Oleh karena itu untuk menyikapi semuanya biar sholat kita sempurna dan menghadirkan pahala yang lebih banyak, ya diupayakan kalau sholat pakai kopiah, gitu ya. Kemudian rukunya rodok ketika sujud diinggil kan bisa itu ya. Antisipasi sendiri ya Prof ya. Baik. Masya Allah. Baik, selanjutnya ya Prof ya. Ya, ada dari Mbak Kunifa ini ya. Assalamualaikum Prof Jazil. Mau tanya soal wanita karir atau wanita pekerja. Gimana hukumnya mau sedekah ke orang lain? Apakah harus izin ke suami atau harus ridho suami? Padahal itu uangnya sendiri, hasil kerja, bukan uang nafkah dari suami. Apakah suami ikut dalam pahala tersebut? Ya, ada 2 pertanyaan ya. Mohon solusinya, sembah nuwun. Ya, jadi pertama, kalau itu uang sendiri maka bebas melakukan ta'arufnya. Yang namanya uangnya sendiri, maka dia berhak melakukan apa saja terhadap yang dimilikinya kan gitu. Termasuk mensedekahkan, tidak harus izin suami. Tapi kalau uang yang dari belanja dari suami itu yang harus wajib untuk izin kepada suami meskipun untuk kebaikan kan gitu. Iya. Jadi jangan sampai kemudian kita senang sedekah tapi dari uang terus kemudian tiba-tiba uang habis minta suami lagi, suami kaget loh. Kemarin kan sudah saya kasih begitu banyak. Oh ternyata dibuat untuk sedekah. Nah, nanti supaya suami juga mendapat keberkahannya dan ridho, maka sebaiknya dalam kaitan ini seorang istri harus mohon ridhonya suami kalau uang yang dibuat untuk sedekah, buat untuk kebajikan itu adalah merupakan nafkah dari suami. Insya Allah. Ya. Karena apa? Karena wanita itu
surganya mudah, Mas Isa. Di dalam satu hadis Rasulullah menyatakan begini, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin dakhalatil jannah. Apabila ada seorang wanita yang ditakdirkan mati terlebih dahulu oleh Allah dan suaminya ridho terhadap apa yang dilakukan selama ini, dakhalatil jannah, kata Rasulullah, dijamin masuk surga. Langsung itu ya. Iya, coba. Ya Allah. Ya. Jadi karena itu kemudian sebaliknya banyak wanita yang penghuni neraka, kata Rasulullah. Apa itu? Karena penyebabnya juga sebaliknya, karena wanita yang tidak mensyukuri terhadap nafkah yang diberikan suaminya. Ya Allah. Atau kadang-kadang itu sering menyakiti hati suami, sampai kalau ada hal-hal yang tidak berkenan sedikit jaluk cerai, itu termasuk bagian dari itu. Ya Allah. Nah, karena itu misalnya suami ini sudah ngasih, ya kita syukuri dengan alhamdulillah. Tapi kalau kurang ya minta yang baik-baik. Kan dimusyawarahkan. Iya, dimusyawarahkan dulu. Cuma yang dipersoalan kalau ada suami yang pelit gimana? Nah, ternyata pernah terjadi satu riwayat seperti itu. Kemudian Rasulullah membolehkan seorang istri yang belanjanya nggak cukup, suami mementingkan diri sendiri, kan gitu ya, pelit, ya, sehingga boleh mengambil atau mencuri uang suami tanpa sepengetahuannya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Oh, untuk memenuhi kebutuhannya. Iya, ya? Iya. Tapi bukan untuk foya-foya. Jadi sekali lagi, apa yang dilakukan oleh seorang istri kalau sudah mendapatkan izin dari suami, maka suami otomatis dapat pahalanya. Jadi harus minta izin. Nah, bagi seorang istri yang bersedekah tanpa izin suami, kalau uangnya sendiri nggak apa-apa. Tapi suami pun tetap mendapatkan pahala dari sedekah yang diberikan oleh seorang istri, meskipun dari uang sendiri. Kenapa? Karena suami kan punya kewajiban untuk mendidik seorang istri. Kalau ternyata pendidikan terdorongnya dia untuk berbuat baik, ya, itu adalah karena juga suami yang telah mendidik, dan akhirnya dia senang sodako, senang jamaah, senang ikut ngaji, yang dulunya tidak, maka selama itu suami akan mendapatkan pahala. Itulah namanya ilmu manfaat. Masya Allah. Nah, gitu. Ya. Oke, saya kira demikian saja. Baik. Oke. Selanjutnya ya, Prof ya. Ini banyak juga yang masuk ya. Kita terima telepon dulu ya. Oh, terima dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Muji dari Gresik. Silakan, langsung. Monggo, Pak. Iya. Iya. Bapak. Halo. Ya, terima kasih sudah bisa ditangkap Mas Isa. Sudah bisa ditangkap ya, Prof ya. Syuudzon itu nggak boleh. Karena di dalam Al-Qur'an Allah berfirman iyyakum wadzon fa innadz-dzanna akdzabul hadits, kan gitu. Iya. Janganlah, itu hadis ya kalau yang salah ya. Hadis. Hadis qudsi apa? Hadis biasa. Jadi hendaklah kalian menjauhi syuudzon, berprasangka buruk, karena orang berprasangka buruk itu adalah merupakan akdzabul hadits, ungkapan yang sebohong-bohongnya ungkapan. Ya. Nah, jadi wong gak lapo-lapo disuudoni kan gitu ya. Nah, sehingga kalau diungkapkan itu adalah merupakan perkataan dusta. Dusta ya, Prof. Ya, jadi wah iku koyo ERP. Nah, kan gitu ya. Wong kurung-kurung apa wong. Ya, jadi kadang-kadang ada Pak RT yang lewat depan rumah bawa map. Terus lu langsung suudzon. Wah, arep njaluk sumbangan maneh. Padahal Pak RT arep fotokopi. Iya, Nah, jadi suudzon itu adalah merupakan kotoran hati yang harus kita hindarkan, dan ini merupakan perbuatan dosa. Masya Allah.
Wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jadi nanti kalau suudzon itu akan bisa jadi berimbas kepada rasan-rasan atau apa namanya? Ghibah. Ghibah ya, Prof ya. Nah, ghibah ini subhanallah itu diumpamakan oleh Allah dalam Al-Qur'an ibarat seorang yang memakan bangkai ya saudaranya ya. Kan tentu kita tidak akan berkenan untuk makan bangkai saudaranya itu. Masya Allah. Jadi ini perbuatan dosa yang harus kita hindari karena bisa merusak amal soleh kita, termasuk dosa suudzon. Ya, karena itu kita selalu harus mengedepankan husnudzon, berpositive thinking ya. Selama orang itu betul-betul tidak memang melakukan suatu perbuatan baik, jelek, maka kita anggap semua itu orang baik ya. Walaupun dipancing seuzon itu Prof, meskipun kelihatan mata itu misalkan kayak tadi itu sudah duduk di warungnya Bu Rondo itu tadi misalkan seperti itu. Nah, itu bagaimana itu Prof? Ya jadi kalau supaya makanya tadi Rasulullah kan bilang wa khaliqin nas bikhuluqin hasanin kan gitu ya. Kita harus mencari teman juga pergaulan yang baik. Kalau ternyata di warung itu adalah komunitas orang-orang yang tidak baik, ya maka hendaklah kita menghindarkan dari komunitas itu daripada nanti kita jatuh pada suudzon, kemudian ngobrol-ngobrol terus ngerasani kan gitu ya. Ya kecuali kalau kita bisa mempengaruhi komunitas itu kemudian menjadi baik, ini ya, luar biasa. Karena kan memang diperintahkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling mengingatkan ya. Menasihati teman-teman kita supaya tidak melakukan perbuatan seperti itu atau suudzon dan sebagainya. Masya Allah. Gitu, ya. Baik Prof, ini sebenarnya sudah banyak yang masuknya Prof ya. Tapi karena waktu juga terbatas ini ya Prof ya. Sudah habis. Iya. Mungkin kita bisa tutup dengan doa untuk 1 menit. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan lain waktu bisa dilanjutkan kembali. Dan apa yang saya sampaikan ini disertai hidayah dan ridhonya Allah dan menjadi keterangan yang manfaat dan barokah, dan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan iman lain dan batin oleh Allah. Dan mudah-mudahan bisa istiqomah, bisa membersihkan hati dari segala penyakit hati, termasuk mudah-mudahan diberikan hati yang zuhud ya, hati yang selalu mengandalkan pertolongan Allah, tidak mengandalkan apa yang ada di sekitar kita, dan ridho terhadap apa yang telah diberikan dan diputuskan oleh Allah untuk kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atim lana nuran wa fil lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur sembah nuwun Prof atas